Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nima Devina Trestiana Patmaruni, nomor absen 26 dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Nah, adapun materi pokok yang akan dibahas yaitu yang pertama pautan gen, yang kedua pindah silang, yang ketiga yaitu gagal berpisah, dan yang keempat yaitu gen letal. Pola pewarisan sifat yang pertama adalah pautan gen. Setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Nah, gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan ini disebut sebagai pautan gen. Nah, oleh karena letaknya yang berdekatan, maka gen-gen tersebut akan selalu bersama sampai pembentukan sel kamit atau gamet. Pautan dari dua macam gen atau lebih akan menghasilkan jumlah gamet yang lebih sedikit dibanding dengan gen-gen yang tidak berpautan. Oleh karena itu, keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip dan genotip yang lebih sedikit pula. Nah, ini bisa dilihat pada slide, yaitu contoh dari gen yang tidak terjadi pautan dan gen yang terjadi pautan. Nah, gen yang terjadi pautan saling berdekatan. Berbeda dengan gen yang tidak berpaut, itu gennya saling berjauhan ya. Nah, ini merupakan contoh persilangan yang mengalami pautan, yakni kasus pautan pada tanaman ercis. Nah, misalkan parental satunya yaitu P besar, P besar, L besar, L besar untuk bunga ungu polen lonjong disilangkan dengan P kecil, P kecil, L kecil, L kecil untuk bunga merah polen bulat. Nah, berarti gametnya P besar, L besar disilangkan dengan P kecil, L kecil. Maka akan dihasilkan F1 atau keturunan pertama yaitu P besar, P kecil, L besar, L kecil untuk genotipnya, sedangkan untuk fenotipnya yaitu bunga ungu polen lonjong, karena P besar dan L besar bersifat dominan. Ketika dilakukan persilangan kembali antar sesama F1, maka dalam keadaan normal, gamet yang dihasilkan yaitu P besar, L besar, P besar, L kecil, P kecil, L besar, P kecil, L kecil yang setelah disilangkan akan menghasilkan perbandingan fenotip yaitu 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Namun, karena adanya pautan, maka perbandingan fenotip yang dihasilkan yaitu 3 dibanding 1. Hal ini disebabkan karena adanya pautan antara gen P besar dengan gen L besar serta alelnya yaitu gen P kecil dengan gen L kecil. Akibatnya, pada F2 hanya terbentuk dua macam gamet yaitu P besar, L besar, dan P kecil, L kecil. Penyimpangan yang kedua adalah pindah silang atau crossing over. Pindah silang merupakan suatu keadaan di mana pada pembelahan meiosis 1, kromosom homolog saling berpasangan membentuk tetrad. Pada keadaan tersebut, terjadilah pertukaran materi genetik antara kromosom dan pasangan homolognya. Selanjutnya, kromatid akan membelah menjadi dua. Peristiwa pindah silang umumnya terjadi pada organisme seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, pasti banyak nih yang bertanya-tanya, kenapa sih ada anak beda banget dari orang tuanya? Nah, inilah jawabannya, yaitu pindah silang. Pindah silang ini akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Nah, kenapa bisa begitu? Hal tersebut dikarenakan adanya rekombinasi gen, bukan pengelompokan secara bebas seperti pada hukum asortasi Mendel. Nah, jadi ini berarti rekombinasi gen itu terjadi ketika ada sebagian gen pejantan atau laki-laki bergabung dengan sebagian gen betina atau perempuan pada saat fertilisasi, sehingga keturunan yang dihasilkan akan berbeda dari gen-gen induknya. Nah, ini merupakan contoh dari pindah silang pada kromosom homolog. Tapi, sepertinya gambarnya buram sehingga perlu diperjelas lagi ya. Nah,
di sana sudah terlihat pasangan kromosom homolog. Kemudian, pasangan homolog tersebut terjadi pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya, sehingga menghasilkan keturunan yang terdiri dari kombinasi parentalnya A besar, B besar, dan A kecil, B kecil, serta keturunan rekombinannya A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada peristiwa pindah silang akan menghasilkan keturunan yang terdiri dari kombinasi parental dan rekombinan. Nah, ini merupakan contoh kasus pindah silang. Misalkan parentalnya yaitu G besar, G kecil, L besar, L kecil untuk abu-abu sayap panjang disilangkan dengan G kecil, G kecil, L kecil, L kecil untuk hitam sayap pendek. Kemudian, karena terjadi pindah silang pada meiosis, maka gametnya yaitu G besar, L besar, G besar, L kecil, G kecil, L besar, G kecil, L kecil disilangkan dengan G kecil, L kecil, sehingga menghasilkan genotip keturunan G besar, G kecil, L besar, L kecil sebagai genotip kombinasi parental. Kemudian G besar, G kecil, L kecil sebagai genotip rekombinan. Kemudian G kecil, L besar, L kecil sebagai genotip rekombinan. Dan yang terakhir yaitu G kecil, L kecil sebagai genotip kombinasi parental. Nah, untuk lebih jelasnya bisa di-pause terlebih dahulu ya. Nah, dari pindah silang yang terjadi pada suatu individu dapat ditentukan nilai pindah silangnya atau NPS atau biasa disebut dengan frekuensi rekombinan FR yang dirumuskan dengan nilai pindah silang yakni hasil dari jumlah tipe rekombinan dibagi dengan jumlah individu seluruhnya. Kemudian dikali dengan 100%. Nah, jika hasil NPS-nya 0% berarti tidak terjadi peristiwa pindah silang, melainkan hanya terjadi pautan gen saja. Jika hasil NPS-nya berada di rentang 0% sampai dengan 50%, berarti terjadi pautan yang disertai dengan pindah silang. Jika hasil NPS-nya lebih dari 50%, berarti tidak terjadi pautan maupun pindah silang, dan di sini hukum asortasi Mendel berlaku. Nah, di sini saya akan memberi contoh dari menghitung frekuensi rekombinan. Di sini terlihat persilangan antara individu ungu panjang yang heterozigot dan individu merah bulat yang homozigot resesif. Nah, dari persilangan tersebut didapat ungu panjang sebanyak 123 anakan, ungu bulat sebanyak 18 anakan, merah panjang sebanyak 17 anakan, dan merah bulat sebanyak 122 anakan. Di sana terlihat anakan yang rekombinan adalah ungu bulat dan merah panjang. Sehingga perhitungan NPS atau frekuensi rekombinannya yakni jumlah anakan yang rekombinan dibagi dengan jumlah seluruhnya. Nah, ini berarti anakan ungu bulat ditambah dengan anakan merah panjang dibagi dengan total anakan. Kemudian dikali dengan 100%. Sehingga didapat hasil yaitu 12,5%. Nilai NPS-nya 12,5% itu berarti pada persamaan tersebut terjadi pautan yang disertai dengan pindah silang. Selanjutnya adalah gagal berpisah. Gagal berpisah adalah peristiwa kromosom tidak memisah pada waktu pembelahan meiosis. Setelah meiosis selesai, jumlah kromosom menjadi berubah, yakni ada anak yang kelebihan kromosom dan ada anak yang tidak kebagian kromosom. Nah, kromosom dapat gagal berpisah dengan kromosom homolognya pada saat meiosis 1. Selain itu, kromatid dalam satu kromosom juga dapat gagal berpisah pada saat meiosis 2. Nah, ini merupakan contoh dari peristiwa gagal berpisah saat meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, dalam keadaan normal, kromosom-kromosom tersebut akan berpisah dan menuju ke kutub sel yang berlawanan. Akan tetapi,
Tetapi, terdapat suatu kasus di mana kromosom hanya akan tertarik ke salah satu kutub sel saja. Akibatnya, gamet yang terbentuk akan mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Berikut ini merupakan contoh kelainan jumlah kromosom yang diakibatkan oleh peristiwa gagal berpisah, yaitu aneuploidi dan euploidi. Aneuploidi adalah peristiwa perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu. Perubahan jumlah kromosom ini dapat berupa penambahan jumlah kromosom atau pengurangan jumlah kromosom. Aneuploidi dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan perubahan jumlah kromosomnya. Di antaranya monosomi yaitu 2n kurang 1, nulisomi 2n kurang 2, trisomi 2n tambah 1, dan tetrasomi 2n ditambah 2. Contoh aneuploidi yang umum terjadi pada manusia adalah kasus trisomi 13 atau sindrom Patau. Sedangkan euploidi adalah peristiwa perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada seluruh pasangan kromosom. Hal ini menyebabkan jumlah kromosom individu dengan kasus euploidi akan senilai dengan kelipatan kromosom haploidnya. Berdasarkan jumlah kelipatan kromosomnya, euploidi dibedakan menjadi monoploid N, diploid 2N, dan poliploid lebih dari 2N. Poliploidi yang terjadi dalam kromosom homolog disebut dengan autopoliploidi, sedangkan yang terjadi pada kromosom non-homolog disebut alopoliploidi. Selanjutnya yaitu gen letal. Gen letal adalah gen yang dapat menimbulkan kematian bila dalam keadaan homozigot. Gen letal dapat menyebabkan kematian bagi individu yang memilikinya karena dapat mengganggu peran atau fungsi gen dalam menumbuhkan sifat atau bagian-bagian tubuh yang penting. Akibatnya, gen-gen tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Gen letal dapat menyebabkan kematian individu pada berbagai tingkatan, mulai dari tahap embrio saat kelahiran atau saat individu telah tumbuh dewasa. Selanjutnya yaitu terdapat dua macam gen letal, yakni gen letal resesif dan gen letal homozigot. Gen letal resesif adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat karir atau pembawa sifat yang akan diwariskan kepada keturunannya. Contoh kasus gen letal resesif adalah gen yang menyebabkan kelainan albino pada tanaman jagung. Nah, gen letal resesif ini disimbolkan dengan A kecil dan A kecil. Nah, selanjutnya gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seseorang individu dapat bersifat subletal yang mengakibatkan terjadinya kelainan. Nah, contoh kasus gen letal dominan adalah gen yang menyebabkan kaki dan sayap pendek atau reda pada ayam, gen warna rambut kuning pada tikus, dan gen yang menyebabkan pemendekan ruas-ruas tulang jari atau brachidaktili pada manusia. Nah, gen letal dominan ini biasanya disimbolkan dengan huruf besar dan huruf besar seperti A besar dan A besar. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Bila terdapat kesalahan penulisan atau pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.